Tapi untuk menyesuaikan dengan zamannya saat ini, perlu ada proses pendetailan. Kemana sebenarnya maksud dari akhlak? Kan nanti kajiannya kepada bahasa hati. Kalau dulu masa-masa Profesor Abdul Winata sampai kepada Profesor Ahmad Amin, sampai lahir ke berikutnya, ya memang waktu itu ilmu itu luar biasa. Ilmu itu bagikan seperti, kalau bisa dikatakan seperti nabi itu. Sehingga nggak ada orang yang mau berkhianat dengan ilmu. Maka kalau dinyatakan orang yang berpositif dalam perbuatan itu dinyatakan adalah orang yang berilmu. Kenapa? Dia pasti mendatang manfaat. Nah sekarang banyak orang yang dinyatakan berilmu, banyak orang juga yang meragukan keilmuannya. Kenapa? Tanda kutip, akhlaknya nggak bagus. Nah akhlak inilah yang Ustadz maksud, ikatan dirinya dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar suaranya Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya, dimutkan suaranya Ardian saya? Suaranya nggak kedengaran dengan laptop Ustadz, nggak kedengaran suaranya. Suara Ardiansa mungkin unmute itu. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengadakan kuliah online semester pendek dengan mata kuliah akhlak tasawuf. Kemarin kita sudah berjumpa secara offline. Ya, ini kita langsungkan lagi dengan online. Saat ini kita masuk dengan judul akhlak tasawuf dari sisi manfaatnya, kenapa dipelajari, atau tepatnya mempelajari manfaat mempelajari ilmu akhlak tasawuf dan hubungan akhlak tasawuf dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik Ardi, ya kita akan coba jelaskan nih, ya bahwa kemarin kita udah pelajari dari mulai pengertian akhlak tasawuf, akhlak dan tasawuf, kemudian tasawuf akhlaki. Nah, kemudian berikutnya kemarin kita udah masuk kepada ruang lingkup mempelajari akhlak tasawuf. Kita paparkan luar biasa itu. Sekarang kita sebelum masuk kepada hubungan akhlak tasawuf dengan ilmu lainnya, kita akan coba untuk menjelaskan apa sih manfaat mempelajari akhlak tasawuf itu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini yang harus kita pahami adalah mempelajari akhlak tasawuf itu akan mendatangkan titik terang. Kita udah tahu kemarin akhlak itu adalah suatu perbuatan secara umum, ya. Nanti ketika ia menghasilkan yang positif, maka disebut akhlak mulia. Ketika dia menghadirkan secara negatif, maka disebut akhlak tercela. Ya, akhlak mulia yang positif, akhlak tercela yang negatif. Nah, ini Ustadz pelan-pelan belum menjelaskan buat Ardi nih. Ini nanti insya Allah nyusul buku yang Ustadz akan buatkan ke depan. Berawal nanti dengan tulisan yang lagi Ustadz ketik ya. Dalam sebuah artikel yang akan Ustadz masukkan ke dalam sebuah jurnal ke depan insya Allah. Ya, ini akan Ustadz paparkan tentang bagaimana akhlak itu sejatinya. Nah, memang di dalam bukunya Pak Ahmad Amin, kemudian bukunya Pak Abudin Nata, Profesor, selalu menyertakan akhlak ini dengan bahasa secara umum. Sehingga nanti kita lihat bagaimana di saat Pak Prof. Abudin Nata di dalam buku akhlak tasawufnya itu memaparkan
semua dikaitkan dengan akhlak. Apakah itu dari pandangan kalangan Yunani di abad-abad 500 sebelum Masehi, di masa-masa Socrates, ya, begitu juga nanti pada muridnya Plato, pindah lagi dari muridnya Plato ke muridnya Aristoteles. Jadi dari mulai Socrates sebagai kakek guru, kemudian ke bapak gurunya yaitu Plato, turun ke cucunya yaitu Aristoteles. Berikutnya nanti sampai ke bawah. Nah, penjelasan hal ini ditempatkan oleh Profesor Abudin-Nata dan buku Akhlak Tasawuf selalu menempatkan adalah dengan bahasa akhlak. Tapi ini nggak ada masalah sama Ustadz. Kenapa? Karena penyertaan bahasa ini adalah sejatinya untuk memudahkan orang paham, satu, bahwa Islam itu juga mempelajari tentang hal yang berhubungan juga dengan kalangan orang-orang dulu di masa sebelum Masehi. Terutama yang saat itu orang dulu yang suka membahas keilmuan, yaitu orang-orang Yunani. Terutamalah pelopornya adalah Socrates yang hadir pada tahun 500-an waktu itu sampai tahun 400-an sebelum Masehi. Ya, kurang lebihnya begitu. Kalau kita data, ya, masa Socrates itu hadir kurang lebih kalau dalam buku Profesor Abudin-Nata pada tahun 500, yang penting hadir dalam pembicaraan tentang akhlak ini pada tahun 500 sampai 450 sebelum Masehi. Nah, Socrates itu hadir ya di masa tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Kok mundur Ustadz? Iya, karena sebelum Masehi itu mundur. Ardiansah. Nanti akhirnya ketemu pada Masehi, balik lagi ke satu. Ya. Jadi di sini dah sebelum Masehi ini ceritanya. Nah, fokus kembali kepada Profesor Abudin-Nata tadi menjelaskan semua itu dikategorikan dengan penjelasan tentang akhlak. Padahal kalau Ustadz pribadi nanti ada di dalam tulisan Ustadz itu adalah moral. Loh kok begitu Ustadz? Karena Ustadz kembalikan bukan Ustadz memilah-milah satu, bukan Ustadz memecah belah dua, bukan Ustadz mempermasalahkan tiga, enggak. Tapi nanti dalam tulisan Ustadz itu mengatakan bahwa itu juga ada Ustadz cantumkan di tulisan Ustadz yang lain di jurnal Sinta 2 ya tentang akhlakul karimah, begitu juga yang di jurnal yang lainnya. Ya, artikel Ustadz katakan bahwa perbedaan antara moral dan akhlak itu, kalau akhlak itu dia lebih khusus. Ya, bukan berarti eksklusif, bukan. Dia tetap inklusif tuh. Inklusifnya di mana? Inklusifnya artinya kepeduliannya tuh secara merata. Bukan berarti berbeda akidah, langsung tidak bersahabat dengan yang tidak seakidah dengan dia, enggak. Inklusifnya itu letaknya adalah nanti dalam kajian tauhid ketika dia menempatkan bahwa innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah, balik kepada Allah. Nah, bahwasanya semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya tuh. Ya. Langit dan bumi beserta isinya itu milik Allah karena Allah yang menciptakan. Nah, di sini Ustaz menempatkan bahwa bukan mempermasalahkan, bukan memecah belah, bukan tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh para pendahulu seperti Profesor Ahmad Amin dan Profesor Abudin-Nata. Ya, tapi ini pemikiran Ustaz sendiri tuh. Tidak ada Ustaz untuk melakukan hal yang tersendiri, enggak. Tapi untuk menyesuaikan dengan zamannya saat ini, perlu ada proses pendetailan. Kemana sebenarnya maksud dari akhlak? Karena nanti kajiannya kepada bahasa hati. Kalau dulu masa Profesor Abudin-Nata sampai kepada Profesor Ahmad Amin, sampai lahir ke berikutnya, ya memang waktu itu ilmu itu luar biasa. Ilmu itu bagikan seperti, kalau bisa dikatakan seperti nabi itu.
Ya, ilmu itu seperti itulah. Ada jenjang-jenjangnya dia, sehingga nggak ada orang yang mau berkhianat dengan ilmu. Maka kalau dinyatakan orang yang berpositif dalam perbuatan, itu dinyatakan adalah orang yang berilmu. Kenapa? Dia pasti mendatang manfaat. Nah sekarang, banyak orang yang dinyatakan berilmu, banyak orang juga yang meragukan keilmuannya. Kenapa? Tanda kutip, akhlaknya nggak bagus. Nah, akhlak inilah yang Ustadz maksud, ikatan dirinya dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, nanti ini insya Allah akan Ustadz jelaskan di dalam artikel Ustadz yang insya Allah akan Ustadz masukkan ke dalam sebuah jurnal, apakah Scopus atau Sinta 2. Ya, yang jelas ini nanti akan menjadi referensi juga untuk penulisan buku Ustadz ke depan. Nah, jadi Ardiansah, bahwa di sini Ustadz tempatkan bukanlah sebagai penentang bagi guru kita, Profesor Abudin Nata, dan penentang bagi kakek guru kita, Profesor Ahmad Amin. Tidak. Tapi Ustadz mau menjelaskan betapa pentingnya kita untuk secara detail memahami akhlak dan tasawuf, dan akhirnya nanti tasawuf akhlaki. Dan memang secara khusus ini memang sangat menjelaskan tentang keislaman. Namun secara umum ini akan mampu memberikan manfaat yang lebih penuh dengan peradaban. Di mana kata kuncinya? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini termasuk yang tidak seakidah dengan kita, bahkan termasuk bangsa jin juga, bukan bangsa manusia, itu semua yang ciptakan Allah tuh. Bahkan di situ juga iblis, ya, dan anak-anaknya berupa setan, itu juga ciptaan Allah. Jadi barometer ini menguatkan bahwa tiada yang perlu ditakuti, tiada yang perlu disegani, tiada yang harus paling dihormati kecuali Allah yang Maha Suci, Tuhan yang kita cintai. Nah, disinilah wilayah yang akan membuat kita tidak eksklusif kita dengan orang-orang, alias tidak menjaga jarak, enggak. Tapi kita malah membangun sebuah jalan yang mengarah kepada rahmatan lil alamin. Inilah salah satu dari manfaat mempelajari ilmu akhlak tasawuf. Ardi, memang suaranya nggak keluar ya, Ardiansah? Nggak keluar loh, Di. Ya udah. Coba. Tadi keluar tadi. Mana suaranya coba? Alhamdulillah. Ini teman-teman biar memang ya, ini biar saya angkat dulu sebentar ya. Ini kita lagi ada kuliah nih. Ya. Jadi ada kuliah online dalam semester pendek. Baik, sampai sini udah jelas ya Ardi, bahwa itulah salah satu dari manfaat mempelajari ilmu al-tasawuf. Secara inti adalah bisa memilah-milah. Ya, kalau Profesor Ahmad Amin mengatakan bahwa dengan mempelajari manfaat ilmu akhlak tasawuf, kita akan bisa mengerti mana perbuatan yang baik, mana yang perbuatan buruk. Bahkan Prof. Mustafa Zuri menyatakan bahwa manfaat akhlak tasawuf ini dapat membersihkan hati kita yang kotor, akal pikiran kita yang keruh, sehingga akhirnya mampu dapat mengarahkan jiwanya kepada kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berpikir untuk melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan kemurkaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini improvisasi ya. Ini saya improvisasi. Kalau tepatnya begini kata Prof. Mustafa Juri, ya, tujuan mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah, sehingga hati menjadi suci bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Itu kata Prof. Mustafa Zuhri. Ya, kalau Ustadz mengembangkan ini propasikan tadi adalah
sehingga akhirnya bisa dapat menerima cinta Allah yang Maha Suci. Nah, baik, itulah dari manfaat mempelajari ilmu akhlak tasawuf. Nah, yang kedua adalah kita masuk kepada kaji tentang hubungan ilmu akhlak tasawuf dengan ilmu-ilmu lainnya. Oke, teman-teman sekalian, ini sangat penting ini. Ya, kan sekarang dewasa ini, Ardiansah, kita melihat suasana tuh lagi pelik tuh. Bahkan banyak orang yang sudah mulai kabur tuh, memandang menuntut ilmu tuh. Ditambah lagi beberapa oknum, baik di wilayah keguruan maupun di wilayah perdosenan, itu yang jauh dari tujuan pendidikan tuh. Sehingga akhirnya ada yang terjadi pelecehan dari oknum dosen atau oknum guru kepada mahasiswi dan siswinya. Nah, itu oknum itu. Ya, sungguh itu tidak bisa dikategorikan bahwa itu adalah dari pendidikan. Tidak. Itu sudah masuk ke nafsuan namanya. Sepakat, Ardiansa? Keluarlah suaranya biar dengar. Ya, ya. Jadi itu bukan keilmuan dan kependidikan, tapi itu kenapsuan dan kebejatan, teman-teman sekalian. Ya. Ini sekarang Ardiansa pun lagi fokus juga dalam sebagai editor mengedit beberapa tulisan-tulisan dalam sebuah jurnal yang lagi dibangun beliau dengan beberapa temannya yang dibimbing oleh kandidat doktor Salahuddin Astani di UIN Sumatera Utara, Fakultas Usuluddin ya. Fakultas Usuluddin kan? Fakultas Usuluddin punya kan? Nah. Baik, jadi pertama kita akan masuk mencoba untuk menjelaskan hubungan ilmu akhlak tasawuf dengan ilmu tauhid tuh, ya. Kita pertama buka dulu ilmu akhlak tasawuf dengan ilmu tauhid. Ini Ustaz sesuaikan dulu, ya. Tadi manfaatnya sekarang kepada hubungan ilmu akhlak. Nah, jadi ada yang harus dipahami dalam buku Profesor Abudin Nata ini menjelaskan bahwa ilmu tasawuf, ya, karena akhlak ini identik dengan tasawuf, Ardiansah. Nah, itu tadi Ustaz katakan bahwa akhlak ini secara khusus adalah langsung mengkaitkan hati seorang hamba Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri sebagai Tuhannya. Nah, sedangkan moral tadi secara umum hanya di dunia saja. Kalau akhlak ini sudah berbicara dunia dan akhirat. Nah, itu nanti kejelasannya Ustaz jelaskan di dalam tulisan Ustaz ke depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itu dia penempatannya. Nah, jadi akhlak ini adalah tasawuf. Karena akhlak tadi masuk kepada kemuliaan perbuatannya, karena ketika berbicara akhlak pasti adalah kemuliaan perbuatan. Kemuliaan perbuatan itu pasti dihadirkan oleh kebeningan hati dan kejernihan akal. Kebeningan hati perasaan dan kejernihan akal pikiran. Sehingga mengarahkan kepada jalan yang lurus hingga dia selalu fokus kepada Allah yang Maha Suci. Karena dia hadir kesucian jiwa disebabkan telah dibangun oleh hati perasaan yang bening dan akal pikiran yang jernih. Nah, itulah di tempat kepada kesucian jiwa. Nah, ini disebut dengan tasawuf namanya. Karena tasawuf itu ada sebuah ilmu yang mensucikan diri seseorang. Nah, hubungannya dengan ilmu tauhid. Ya, dikatakan pendekatan antara ini ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu pendidikan, ilmu jiwa, ilmu filsafat. Jadi Profesor Abudin Nata mengatakan akhlak tasawuf ini mempunyai kedekatan yang sangat dekat. Di antaranya adalah ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu pendidikan, ilmu jiwa, dan filsafat. Yang kedua, ada juga hubungan ilmu akhlak tasawuf dengan yang pertengahan. Apa dia? Profesor Abudin Nata mengatakan adalah ilmu hukum. Ya iyalah, di
Kalau tak berbuat baik, dia kan dihukum dia. Itu makanya, tapi pertengahan, ilmu hukum. Yang kedua, ilmu sosial. Kalau tak berbuat baik, dia kacau masyarakat dibuatnya. Itu teman-teman. Ya. Yang ketiga adalah ilmu sejarah. Dalam ilmu sejarah ini menceritakan bagaimana masyarakat terdahulu jaya pasti dengan kekompakan, yang kekompakan itu dibangun karena kebagusan perbuatan masing-masing masyarakatnya. Dan juga ada kehancuran tuh. Dan kehancuran itu di masyarakat tersebut disebabkan karena setiap individu masyarakat mempunyai rata-rata kerusakan perbuatan sehingga menenggelamkan kejayaan di daerahnya waktu itu. Ini sejarah. Ya, ini yang pertengahan. Dan ilmu antropologi, ya, bagaimana tentang kemanusiaan. Ya, antropologi kan membahas tentang bagaimana kita, ya, kehidupan manusia antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertengahan kata Profesor Abu Nathan. Nah, yang agak jauh ada. Yang agak jauh itu ilmu akhlak tasawuf berhubungan dengan ilmu yang agak jauh itu seperti ilmu fisika, biologi, dan ilmu politik. Nah, kenapa dibilang agak jauh? Ya, karena nanti dikaitkan dengan fokus mereka itu memang kan kepada biologi, ilmu-ilmu anatomi tubuh, ya, kemudian kepada fisika, ya, bagaimana panas, bagaimana dingin, ya, bagaimana lain sebagainya, ya, itu yang disebut dengan fisika. Nah, yang terakhir ilmu politik, bagaimana tentang kekuasaan. Namun, situ tetap ada kaitannya dengan ilmu akhlak tuh, akhlak tasawuf. Seperti biologi, ya, ya jangan sembarangan dong kalau mau membuat seperti jadi mutan gitu loh. Ya, manusia mempunyai kekuatan tapi dibuat-buat. Akhirnya nanti dibuatlah manusia yang buatan manusia sendiri gitu loh. Diambil dari embrio, diambil dari jigotnya, digabungkan dengan benih yang punya hewan. Nah, akhirnya jadi mutan lah gitu ya. Ini yang dia. Ini kan berbahaya ini. Ya, ini yang nggak berakhlak namanya. Kalau dalam dunia fisika nanti dibuat nanti seperti bom, ya, dari bom itu nanti dengan fisika dan kimia akan berhubungan sehingga akhirnya nanti banyak bom itu menghancurkan masyarakat. Ini kan juga berbahaya, nggak berakhlak namanya. Nah, sama dengan politik. Kalau politik dengan menggunakan uang 50.000 dengan 100.000, tapi nggak memandang apakah orangnya itu bagus atau enggak, ya kan? Bukan berarti uang 50.000, 100.000 bisa diterima, enggak. Yang nggak usah nyusahin lah, ya. Kalau udah bagus orangnya nggak usah disusahin lah. Kenapa? Yang bagus tadi pun Bapak tadi itu bisa nanti habis waktunya untuk tak memperhatikan istrinya, tak memperhatikan anak-anaknya. Masa mau kita capekkan lagi untuk mengeluarkan duit? Gak usah lah, ya. Tapi banyak sekarang itu kalau dunia politik pasti terjunnya dengan lembaran biru, lembaran merah tuh. Nah, ini nggak berakhlak namanya. Bukan akan menghadirkan sebuah polisi yang bagus, ya, kekuasaan yang baik, tapi malah merusak kekuasaan itu menjadi seperti lulu gua-gua. Siapa yang punya duit, dia yang punya berjaya. Ya kan, siapa punya kekuasaan, dia yang luar biasa hebatnya. Nah, ini yang bahaya. Ini yang disebut nggak berakhlak. Nah, menariknya dalam buku yang Profesor Abudin Nata ini, Ardiansah, Ustadz mengembangkan kaji. Di sana beliau mengatakan ada yang dekat, seperti ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan ilmu pendidikan, dan ilmu jiwa, filsafat. Ada yang pertengahan, seperti ilmu hukum, sosial, ya kan. Kemudian ada lagi tadi ilmu sejarah dan ilmu antropologi. Ada yang jauh, ya kan, seperti apa tadi, ilmu biologi dengan ilmu fisika dan ilmu politik. Tapi yang menariknya adalah nggak ada yang dikatakan tak berhubungan. Paham maksud Ustadz Ardiansah? Ya, bahwa di sini dinyatakan, ditempatkan adalah sebagai ilmu akhlak tasawuf itu memang sangat berperan dalam kehidupan berbagai bidang keilmuan. Di mana letak kata kuncinya dalam filsafat ilmu dijelaskan bahwa tujuan ilmu itu adalah menyelesaikan masalah.
Masalah adalah berpengaruh kepada psikologi dan perilaku masyarakat. Maka harus untuk dapat selesai masalah tadi, bagusnya psikologi dan perilaku masyarakat adalah dengan akhlak. Ini yang dibahasa umumkan oleh Prof. Amin, Ahmad Amin dengan Prof. Abudin Nata. Akhlak itu ditempatkan sama dengan kalangan masa Yunani dan agama-agama lainnya. Secara umum adalah perilaku, itu yang dimaksud oleh Prof. Ahmad Amin dengan Prof. Abudin Nata. Tapi menurut Ustadz Sapria Andi, untuk lebih memudahkan kalangan muslimun khususnya, ya juga menjadi wawasan tambahan non-muslim pada umumnya. Oh begitu rupanya Islam tuh mengajarkan tentang akhlak. Oh pantesan orang yang berakhlak itu tetap konsisten dengan perilaku mulianya karena terikat dia dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi nggak ada orang-orang yang mengatakan dia diri sebagai seorang ustadz kah, sebagai seorang guru dosen kah, sebagai seorang yang mempunyai gelar profesor kah, kalau dia tidak berakhlak, malu sebenarnya dia mengatakan dia sebagai profesor. Kalau dia tidak berakhlak mulia, malu dia mengatakan dia sebagai profesor, malu dia mengatakan dia sebagai dosen, malu dia sebagai mengatakan dirinya sebagai guru, malu dia mengatakan sebagai. Inilah yang dimaksud tadi kenapa Ustadz kaitkan nanti dengan perbedaan akhlak dengan moral. Nanti tepatnya di tulisan Ustadz ya, artikel Ustadz itu insya Allah. Baik, jadi itu dia Ardiansa. Secara umum Ustadz jelaskan tentang hubungan ilmu lain dengan akhlak tasawuf. Itu dia. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, ya, karena akhlak tasawuf itu adalah secara umum membahas tentang penempatan perilaku yang mulia bagi seorang manusia, terutama khususnya sebagai hamba Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka di situ dia sangat dekat dengan ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf mempelajari tentang kesucian hati, perasaan, dan kesucian akal pikiran. Sehingga dia tidak ternodai oleh harta dan tahta yang diperebutkan dan dipeributkan. Dan hubungannya dengan ilmu tauhid, karena memang akhlak itu menjulang kepada penuhanan Allah yang Maha Rahman. Itu dia. Kemudian tidak ada dia menuhankan harta dan tahta, karena penuhanan harta dan tahta ini akan melahirkan Tuhan yang lain selain Tuhan yang dia punya. Ya, kalau dalam kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta dan tahta inilah yang menyebabkan hadirnya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, begitu juga hubungannya dengan pendidikan. Ya, kalau tidaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka pendidikan ini akan diperjualbelikan. Maka tidak akan ada moral yang mulia, akhlak yang mulia, opo meneh adab mulia. Maka tidak terbangun peradaban di permukaan. Di berbagai sekte bidang keilmuan. Itu akan hancur. Semua hanya sebagai jubah, topeng. Tapi dalamnya adalah kenapsuan. Dan kita adalah hewanun natik, hewan yang bisa berbicara. Bayangkan kalau udah jadi nafsu jadinya. Waduh, lebih ganas dari hewan yang tak bisa berbicara. Akalnya digunakan untuk mengakal-akali, hatinya digunakan untuk tidak peduli, sehingga kacau dunia yang kita tempati ini. Begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, tadi sudah masuk ilmu jiwa, juga ilmu filsafat. Semua berapologi dengan pernyataan-pernyataan, tapi hakikatnya kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun, kata Allah. Celakalah bagi orang yang berkata-kata tak sesuai kata dengan perbuatannya. Ketika mau disesuaikan, takut dia tak dipanggil lagi kemana-mana. Karena apa? Karena dia telah ditegur oleh para penguasa. Kemudian itu juga yang berhubungan dengan ilmu yang pertengahan. Ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu sejarah. Tadi sudah saya jelaskan, yang nggak usah saya paparkan lagi lah ya.
Udah paham ya Ardiansah? Jadi ini ya, jadi yang pertama tadi udah Ustaz paparkan, kemudian yang kedua, yang ketiga udah Ustaz jelaskan secara umum. Inilah yang dimaksud dengan kehubungan ilmu akhlak tasawuf dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ya? Jangan lupa nanti ya, tuntaskan tulisannya ya. Insya Allah. Iya, nanti Ustadz edit, Ustadz periksa, mudah-mudahan aman, jangan sampai terjadi plagiasi. Ya, itu dia. Kita akan kembangkan, kita akan sebarkan itu. Ya, jangan lupa nanti referensinya yang Ustadz bilang tadi. Baik, sampai sekian itu ya. Ardiansah, terima kasih kehadirannya. Salam buat Ustadz kandidat Dr. Salahuddin As-Sani dari abang kelasnya, Dal Arafah. Ya. Iya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi seputar perkuliahan yang kita laksanakan. Itu seputar dari perkuliahan semester pendek yang kita lakukan. Alhamdulillah menjelaskan tentang akhlak dan betapa pentingnya akhlak itu saat ini. Ya, dan ternyata kalau di bahasa umumnya itu disebut dengan moral. Ya, di bahasa moral inilah yang sebenarnya tidak hanya satu agama yang membutuhkan umatnya mempunyai moral yang bagus dalam praktek keduniaannya. Semua agama pasti berharap umatnya dalam keadaan legowo dalam mengerjakan aktivitas kesehariannya. Sehingga yang diharapkan para tokoh-tokoh agama sangat besar agar tercipta gemah ripah lucenawi di bumi Nusantara, rahmatan lil alamin di alam semesta ini. Maka di saat itulah dalam Islam menempatkan kaji keterikatan dengan Tuhan yang Maha Suci Allah yang kita cintai itu akan menjaga aktivitas-aktivitas yang ada. Semua itu dilakukan karena Allah yang Maha Kuasa, bukan karena harta dan tahta. Itulah yang akan membuat kita terhindarkan dan akan terbentengi dari keributan, perebutan harta dan tahta selama ini. Yang banyak orang bertopeng dengan kebaikan, pada dasarnya di balik topengnya penuh dengan keburukan. Sebenarnya itu bukan rugi bagi Tuhan akan perbuatan jelek yang dia lakukan. Tapi sesungguhnya ia adalah sendiri yang merugikan dirinya, bukan merugikan Tuhannya. Karena Tuhan itu berbeda. Dalam Islam, tiada untung bagi Allah ketika ketaatannya kepatuhannya, dan tiada rugi bagi Allah ketika ketidaktaatannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah itu mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan yang baharu. Sedangkan kita mumatsalul hawadis, kita sama dengan yang lainnya. Dari kita saat ini sampai ke buyut kita akan datang, sampai ke cicit kita akan, yang ke buyut kita yang telah lalu dan ke cicit kita yang akan datang, itu semua kita pasti mempunyai kemiripan. Tapi Allah qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya, ya tiada menyerupainya, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka di sini penempatan kajinya akan terbentengilah orang yang berakhlak mulia dari godaan harta dan tahta. Maka di sini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lakukan semua dengan bismillah, lakukan semua dengan untuk menghibur diri kita. Medsos manapun, bismillahkanlah semuanya sebagai teman kita, dan suatu saat ketika bismillah itu akan muncul, Allah akan berikan rizki tanpa dikira-kira. Sampai jumpa. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.